Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Gimana weekendnya teman-teman? Mudah-mudahan weekend kalian menyenangkan. So untuk video update Bitcoin ini kita bakal bahas dari sisi weekly update, kemudian juga daily, hourly, nanti kita juga cek dari sisi fundamental. Dan before saya start, saya pengen ajak teman-teman untuk nonton di altcoins update. Di situ saya ada update 5 koin, Doge, Shiba, Arbitrum, OP, dan Solana. Mungkin kelima chart ini yang sudah saya update di sana akan saya share kembali di Telegram. Make sure kalian cek link di deskripsi untuk gabung ke Telegram. Dan itu gratis teman-teman. And by the way, before kita start untuk daily update-nya Bitcoin, saya bakal start dari weekly fundamental. Jadi news event next week yang perlu di take note itu di sesi Eropa di hari Senin. Itu mungkin akan sedikit low volatile karena ada holiday ya, bank holiday di UK atau di Eropa. Kemudian Jepang itu udah aktif kembali. Last week itu kan libur tuh 1 minggu ya, Golden Week kalau nggak salah. Dan diawali dengan hari Senin, openingnya itu udah ada Services PMI dan Monetary Policy Meeting Minutes. Ini kayak semacam FOMC Meeting Minutes lah kita bilang ya, menjelaskan tentang kebijakan ekonomi yang diambil oleh Jepang, di mana 2 minggu lalu itu government-nya ya, lebih tepatnya kita bilang kayak ketua BOJ-nya ya, atau Bank of Japan itu memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga di Jepang di angka minus 0,1% kalau nggak salah. Ya mungkin nanti saya akan coba review kembali atau teman-teman review sendiri, itu lebih baik ya. Jadi doing your research supaya kalian tahu juga gimana situasi yen dan di Jepang saat ini. Ini penting buat yang transaksi di forex market terutama. Alright, so this week yang lumayan penting itu akan ada rilis data CPI inflasi di hari Rabu. Sejauh ini angkanya belum berubah nih guys, between previous dan aktual forecastnya masih di angka 5%. Jadi lucunya gini, setelah CPI rilis di bulan Maret itu turun 1% dari 6% ke 5%. Sekarang 5% diperkirakan akan stabil di angka 5%. Jadi ini bakal situasi yang nggak terlalu bagus sebenarnya buat US. But anyway, kita bakal bahas CPI ini mungkin di next video update, karena ya lebih dekat lebih bagus gitu ya. Mungkin di hari Senin atau Selasa kita akan coba bahas untuk angka CPI-nya, dan kali ini kita akan coba untuk review secara keseluruhan ya, sampai ke yang website atau situs yang khusus memang dibuat oleh salah satu negara bagian The Fed ya. Saya lupa lagi, tapi nanti saya cek lagi ya. Nah, di hari Kamis itu di sesi London mungkin akan lumayan high impact karena akan ada BOE ya, interest rate decision. Ini Bank of England bakal ada kenaikan suku bunga tampaknya. Dan selebihnya di hari yang sama, di hari Kamis itu akan ada PPI ya dari sisi produsernya. Dan kelihatannya nih kalau kita lihat angkanya, ini dari minus 0,5% naik jadi 0,3%. Ini bakal menjadi situasi yang cenderung negatif sebetulnya buat market. Karena berarti inflasinya tuh belum benar-benar turun, malah cenderung sticky seperti yang disampaikan oleh Jerome Powell terakhir, dan pada akhirnya ini bisa memberikan semacam lampu hijau ya untuk The Fed mungkin sekali lagi naikin suku bunga di bulan Juni. But who knows ya, kita coba lihat nanti. Alright, karena banyak banget faktor yang diperhatikan, dan salah satunya itu dari sisi banking juga. Kita tahu banking crisis di US ini lagi parah-parahnya. Jadi itu harusnya jadi pertimbangan The Fed juga untuk nggak lagi naikin suku bunga. Oke, so itu dia beberapa data update di hari-hari tertentu, Rabu dan Kamis, terutama yang paling perlu di take note sama kita semua. Alright, so next one kita bakal bahas dari sisi time frame weekly. Jadi walaupun teman-teman kita lihat di sini Bitcoin itu masih ketahan di tembok $30.000 ya. Ini adalah area yang sangat penting untuk Bitcoin coba untuk breakthrough. Namun biar lihat weekly ya, weekly close candle. Sebelumnya kita ngelihat ada bearish engulfing, dikonfirmasi kembali dengan bullish inside bar ya. Ini kalau saya bisa bilang ya. Ya sebenarnya bukan bullish inside bar sih, inside bar ya, atau bullish harami lah. Kayaknya lebih kepada bullish harami pattern ya. Jadi ketika kita lihat bullish harami pattern, sebetulnya itu merupakan sebuah kondisi yang cenderung positif ya. Bullish harami, wah saya lupa nih, harusnya ada satu candlestick lagi ya. Let me take a look ya, bullish reversal candlestick pattern. Jadi ada beberapa candlestick pattern sebetulnya yang menunjukkan ini kali ya, nih kita bilang bullish counter attack. Waduh. wait a minute guys. Let me make sure ya. Ada beberapa
Eilish Abandon Baby, Tweezer Bottom. Kelihatannya Tweezer Bottom ini ya teman-teman sekalian. Saya ingat soalnya biasa saya nggak terlalu ngafalin dari candlestick patternnya, lebih kepada mencoba untuk menelaah apa sih yang sebenarnya terjadi pada pergerakan ketika si candlestick atau pattern itu terbentuk. Dan satu sih yang perlu di take note ini ada yang namanya tweezers bottom ya, tweezer bottom. Kelihatannya di sini ketika bar merah itu sangatlah powerful diiringi dengan bullish candle yang cukup powerful. Dan ini kalau terjadi di weekly, berarti kan kita tahu nih progres yang terjadi di sana tuh ada banyak sekali ya, ada banyak sekali. Atau bahkan salah satunya bisa kita katakan ada indikasi seperti terjadi reversal. Kalau kita lihat di daily, kenapa sih bisa dikatakan jadi tweezers bottom? Itu karena penurunan sebelumnya dibalas atau di counter dengan kenaikan yang cukup signifikan pada pergerakan berikutnya, ya seminggu berikutnya. Nah, closingnya hari ini mendekati terbentuk semacam doji guys. Jadi antara opening di pekan ini dan closingnya di pekan ini itu hampir sejajar. Dan sebetulnya dengan memanjangnya seperti ini kita bisa asumsikan terbentuk semacam dragonfly atau spinning tops ya. Dan ini bisa mengindikasikan bahwa buyers itu tampaknya masih interested untuk pertahankan harga ini agar tetap bertahan dan coba untuk testing kembali ke level $30.000 di next week. Kita tahunya dari mana? Karena ketika buyersnya masuk, ya itu kan yang menyebabkan terjadinya weak candle atau buntut candle yang cukup panjang. Shadow candle-nya itu mengindikasikan bahwa buyers mencoba untuk mempertahankan area sekitaran 27.700 sebagai supportnya. Dan dengan kondisi news event yang terjadi pekan lalu, MFP, kemudian ada FOMC, ada Jerome Powell dengan FOMC press conference-nya, tampaknya market masih benar-benar indecisive ya, atau indecision. Mereka belum menentukan direction yang akan mereka pilih. Tapi kalau misalnya kita asumsikan dengan closing time frame weekly, well, closingnya sebenarnya bagus guys. Sebenarnya cenderung ke arah yang positif. Cuman tidak dipungkiri juga pada time frame daily-nya kita ngelihat harga tuh bener-bener sticky ya, bertahan antara level $30.000, which is this is the top ya, 30 ribuan. Kemudian bottomnya itu ada di $27.130. Jatuhnya kita masih sideways, belum ada market activation, belum ada clear direction dari sana. Dan buat typical chart pattern traders, kalian bisa ngelihat ini sebagai sebuah head and shoulders sebetulnya, dimana neckline-nya itu ada di bagian bawah sini. Oke, so guys, in the end kita perlu waspada aja sih terhadap potensi koreksi ke level $25.000. Tapi faktanya adalah kita belum mendapatkan konfirmasi arah. Walaupun closing kemarin membentuk bearish engulfing, maybe highest probability untuk saat ini adalah testing aja terhadap level supportnya di $28.000. Nah, nanti setelah mencapai level 28.000 itu kita perlu take note lagi. Kira-kira akan ada reaction dari buyers nggak di level tersebut? Kalaupun ada, tambah lama progres kita itu tambah menyempit. Dan semakin menyempit ini, nanti ketika break itu sangat masif biasanya. Nah, tergantung nih pertanyaannya, dia breaknya to the bottom or to the top. Kalau to the top, sekali lagi level 32.500 merupakan area resistance pada pergerakan sebelumnya, dan $25.000 merupakan area support pada pergerakan sebelumnya. Secara sederhana buat saya, 25.000 meaning saya akan melakukan akumulasi terhadap spot account, dan kalau misalnya harga mencapai 32.500, ini artinya saya akan mencoba untuk mencari peluang untuk melakukan short pada level tersebut. Jadi kita tinggal lihat aja mana yang lebih terkonfirmasi. Selebihnya, selama harga di dalam, kita akan coba cari opportunity-nya lewat altcoins. Karena pergerakannya di altcoins itu lebih volatile nih untuk dibandingkan dengan pergerakan pada Bitcoin. Dan beberapa altcoins itu udah nunjukin clear direction. Seperti LTC, dia udah create lower low. Kemudian Matic, ya Matic sih masih sideways ya di range yang sama. Cuman kayak Rune, ini kelihatannya sudah mulai mau terkonfirmasi. Dan Dogecoin ataupun Shiba yang saya bahas pada video altcoins sebelumnya, itu bahkan udah ngasih opportunity juga. Jadi tinggal teman-teman gimana cara manfaatinnya aja berdasarkan trading system dan trading strategy masing-masing. Alright, so I guess that's it everybody untuk update saya. Ini sebenarnya lebih kepada informasi aja terkait dengan news event yang penting yang perlu kita pantau next week, dan terutama pergerakan Bitcoin secara majority itu masih dalam
pergerakan yang cenderung sideways between 27.000 dan 30.000. Jadi range kita semakin tipis nih, dan pada saat break itu bisa masif. Jadi harap waspada terhadap posisinya. Jangan lupa untuk pasang stop loss if you guys trade in the futures market. Oke, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching. Happy Monday buat teman-teman semua dan selamat beraktivitas kembali. God bless semuanya. Cheers guys and goodbye.